kemudian pembelahan sel, hereditas Mendel, pola polaritas, sama hereditas pada manusia. Ada 7 KD. Adapun semester 2 ini nanti cuma 3 KD. Deh. Jadi yang pertama adalah mutasi yang dari Mamaduna itu, kemudian nanti akan ada evolusi setelahnya, terakhir adalah bioteknologi. Nah sebenarnya untuk kedua itu saya tawarkan, langsung hari ini kita bahas materi baru, atau mungkin di antara materi yang sebelumnya itu ada yang ditanyakan, seperti kayak pola polaritas, pautan, dan sebagainya, termasuk juga albino, buta warna, sebagainya itu. Nah, itu nanti beberapa kelas ada yang dibahas itu dulu, tetapi 2 yang lain itu langsung materi baru, materi mutasi. Kita akan nanti memiliki cadangan pertemuan, kita baru melakukan pembahasan. Atau gitu aja. Oke, langsung topiknya adalah mutasi. Oke. Untuk topik mutasi ini saya awali dengan cover-nya itu yang seger-seger ya. Ya, meskipun ada yang lebih seger di antara yang hadir online gitu ya. Saya awali dengan yang seger-seger ini, Rek. Itu nampak ada yang kiri adalah semangka tanpa biji, yang kanan itu adalah semangka kotak. Dan di antara 2 produk semangka ini, satu di antaranya merupakan produk mutasi. Yang mana? Yang tanpa biji. Sepakat, yang tanpa biji. Kenapa? Dua-duanya nggak umum loh. Yang selama ini semangka umum, yang kita kenal semangka normal, ya sudah, dia berbentuk bulat, ada bijinya. Yang ini bentuknya tetap bulat, tapi nggak ada bijinya. Yang ini ada bijinya, tapi bentuknya warna sama-sama nggak seperti umumnya. Tapi satu di antaranya merupakan produk mutasi. Berarti di antara yang lain satunya bukan produk mutasi. Tetap di antara kalian berpendapat bahwa semangka tanpa biji adalah merupakan produk mutasi. Kenapa? Karena yang kota itu saya lihat di TikTok ada kayak bungkusnya itu 40. Jadi tumbuhnya kotak. Jadi dibentuk ya? Ya. Oke, jadi kalau semangka tanpa semangka kotak itu dibentuk menjadi kotak. Apakah yang semangka tanpa biji itu bukan dibentuk tanpa biji? Dia alami, muncul tanpa biji. Dia bermutasi. Nah, kenapa kok kamu nyebut itu bermutasi? Kalau yang ini kok nggak bermutasi? Soalnya gennya terpengaruhi. Karena Gennya terpengaruhi. gennya terpengaruhi. Kita coba bahas apa yang disampaikan Maya dan Satria barusan. Pembuatan semangka kotak. Oke. Barusan bahwa semangka kotak itu pada saat dia berbentuk bakal buah, masih kecil ya, bibit buah, itu ditempatkan pada wadah, dan nanti pertumbuhannya akan mengikuti wadahnya. Kalau wadahnya kotak, ya dia menjadi kotak seperti ini. Kalau wadahnya berbentuk ini ya, nanti dia seperti ini bentuknya. Oke. Adapun pembuatan semangka tanpa biji, ternyata seperti ini. Ternyata dia dibuat semangka yang diploid, dikasih perlakuan dengan menambahkan kolkisin 0,2%.
maka nanti menjadi semangka yang tetraploid. Semangka yang tetraploid dibiarkan membentuk gamet secara alami, misalkan ini tetap diploid, terus diploid. Nanti ketika ada yang semangka normal, diploid dibiarkan melakukan pembentukan gamet, maka membentuk gamet yang haploid, maka nanti menjadi semangka yang triploid yang tanpa biji. Oke. Tadi beberapa disinggung istilah ini, itu apa sih, Rek? Terus ini, apa itu diploid? 2N. Simbolnya adalah 2N. Kalau triploid berarti 3N. Apa triploid? Saya gunakan keyword ini. Oke. Kalau kalian mengamati, ini adalah keseluruhan kromosom yang dimiliki oleh manusia laki-laki. Jadi ketika ada selnya manusia laki-laki, pada saat mau membelah diri, itu kan kromatin menempel dari kromosom. Kalau kita kalkulasi, di sana ketemu jumlahnya sekian ini. Berapakah total jumlahnya? 22 pasang tambah 1. 22 pasang tambah 1. Ini ada lagi jumlahnya kecil. Berarti 40, 23 pasang atau 46. Jadi total kromosom yang dimiliki oleh manusia itu adalah 46. Tapi kalau kamu cermati macamnya, kan yang kayak gini, kayak gitu, kayak giti, kayak gini, dan semuanya ini, itu cuma 23. Tapi seperti yang disebut oleh Mayang, bahwa setiap set kromosomnya itu berpasangan atau 23 pasang. Jadi macam itu cuma 23. Tetapi setiap macam tadi itu isinya 2. Itulah yang disebut dengan keadaan diploid. Jadi ketika setiap set kromosomnya yang kayak gini tuh kok ada 2, yang kayak gitu kok ada 2, yang kayak gini kok ada 2, maka dia dalam keadaan diploid. Dan ketika dia itu masing-masing ini kok jumlahnya cuma 1, maka dia dalam keadaan haploid. Adapun semangka tanpa biji, masing-masing ininya jumlahnya 3. Maka dia dalam keadaan triploid. Bedanya kalau manusia itu memiliki 23 macam. Tapi kalau semangka cuma 11. Jadi ketika nomor 1, 2, 3 sampai nomor 11 saja. Kalau masing-masing isinya 2, berarti kan 22 total kromosomnya. Tapi dia berpasangan tiap setnya, maka dalam keadaan diploid. Kalau masing-masing 3, berarti jumlahnya kan 33. Dalam keadaan triploid itu nggak punya biji. Oke, kalau kita cross-check-kan, untuk semangka tanpa biji tadi, nah ini, semangka yang berbiji, itu kan dalam keadaan diploid. Kalau semangka tanpa biji, apakah juga diploid? Tidak. Dia dalam keadaan 3N. Tapi kalau semangka kotak, semangka berbiji kan 2N. Kalau semangka kotak, tetap 2N. Nah, sekarang kamu sudah bisa menemukan bahwa semangka tanpa biji benar produk mutasi. Tapi semangka kotak bukan produk mutasi. Berarti apa itu mutasi? Perubahan. Perubahan bagaimana? Ada perubahan sifat, ya.
Tapi perubahan sifat itu yang seperti apa? Apakah cuma sifatnya aja yang berubah? Kalau semangka dari bulat menjadi kotak, sifatnya berubah kan? Bentuk bulat menjadi bentuk kotak. Tetapi untuk kromosomnya nggak berubah. Tapi kalau semangka tanpa biji, bentuknya sifatnya berubah. Sifatnya awalnya punya biji, sekarang nggak punya biji. Tetapi kromosomnya berubah. Berarti apa itu mutasi? Materi Perubahan kromosom, perubahan materi genetik. Jadi segala bentuk perubahan materi genetik itu disebut dengan mutasi. Jadi perubahannya itu nggak cuma luarnya aja. Meskipun luarnya nggak berubah, tetapi ketika materi genetiknya berubah, sudah disebut mutasi. Nanti kita bahas bahwa mutasi itu ada yang tertutup dan tidak. Kenapa? Perubahan materi genetik tidak selalu disertai dengan perubahan ciri atau fisik organisme yang mengalami mutasi. Nah, ini adalah sebenarnya kita sudah menyinggung materi bioteknologi, yang di sini tadi. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi, semangka yang diploid itu punya biji. Ketika dia dikasih kolkisin, maka menjadi semangka tetraploid. Kolkisin itu apa sih? Dia adalah senyawa kimia yang menghambat pembentukan benang spindle. Apa tuh benang spindle? Benang yang dipakai pada saat pembelahan sel untuk menarik kromosom. Jadi ketika kromosom seperti ini bentuknya, ini kan ada benang nih, ke bawah, benang ke atas. Metafase, anafase, maka akan dibentuk dua sel yang membawa semangat kromosom kan. Tapi kalau kena kolkisin, benangnya nggak ono. Jadi nggak akan tertarik ke bawah atau ke atas. Akan bergerak ke salah satu. Kalau dia bergerak ke bawah, maka dia akan membawa semua kromosom. Sehingga menjadi semangka yang tetraploid. Tetraploid itu punya biji. Nah, ini kita biarkan melakukan pembentukan gamet. Berarti kan setelah dia mengalami meiosis, gametnya kan separuhnya. Maka kalau tetraploid separuhnya kan berarti kan diploid. Nah, yang diploid ditemukan dengan semangka yang normal, yang haploid, maka nanti menjadi semangka yang tetraploid, yang triploid yang tidak memiliki biji. Apa itu kolkisin? Kolkisin kalau kamu berkunjung ke tempat orang jualan bahan kimia ada. Tapi kalau kamu mager, bisa didapatkan dari biji bengkoang. Itu kayak kolkisin. Bukan umbi bengkoang. Yang makan tuh umbi bengkoang itu. Berarti bijinya di mana? Bengkoang itu kan tanaman merambat. Nanti dia akan ke atas, kemudian berbunga membentuk biji mirip kayak jengkol. Nah, itu kayak kolkisin. Yang cewek, jangan hobi makan biji itu. Nanti kamu rawan ovummu menjadi kayak gini nanti. Nah, biji itu kalau kita manipulasikan ke berbagai tumbuhan bisa menjadi tanaman triploid. Inisiatif lah buat jangan ini kan udah umum kan semangka. Coba aja pakai kuaci. Nanti jadi kuaci tanpa biji. Yo, yang penting kan beda dengan yang sudah ada. Oke. Nah, tadi sudah kamu generalkan bersama bahwa mutasi itu adalah segala perubahan materi genetik. Masalahnya pada saat kamu membahas materi kedua di kelas 12 materi genetika, topiknya genetika namanya, bahwa materi genetik itu dibagi menjadi 4 apa aja? Gen, kromosom, DNA, RNA. Maka segala bentuk perubahan di sini itu disebut mutasi. Nah, dari sana akhirnya mutasi itu dapat dibagi menjadi 2 dalam kalian. Nah, ini. Jadi ada mutasi kromosom, itu adalah mutasi besar, dan mutasi kecil atau mutasi gen. Sebenarnya ini kamu menyebut mutasi gen, mutasi DNA boleh. Karena sejatinya yang namanya gen itu kan segmen DNA. Jadi nanti kalau itu yang berubah hanya berbentuk gennya, yakni urutan basan nitrogennya yang berubah,
Berarti kan cuma area kecil yang berubah. Tapi kalau itu kromosom, berapa ratus gen itu dalam satu kromosom berubah KB. Makanya mutasi kromosom itu sudah mutasi besar. Adapun yang kamu amati di cover ini tadi, ini merupakan contoh mutasi kromosom. Yang itu nampak tidak ada bijinya penampakannya. Ini merugikan ya bagi semangka. Bagi kita enggak, kita makan enak tanpa takut tertelan biji semangka. Tapi bagi semangkanya merugikan. Kenapa? Iya, mandul. Kayak bisa ditanam bijinya, kan ada bijinya. Dibuat lagi dari produk bioteknologi tadi. Oke, kemudian untuk mutasi sendiri berdasarkan sumbernya ada mutasi alami sama mutasi buatan. Nah, kamu amati tadi semangka tanpa biji itu kan contoh mutasi buatan, disengaja dimutasi. Bisa pula terjadi secara alami. Contoh kasus adalah ada penderita anemia sel sabit. Anemia sel sabit itu seperti apa? Orang normal, itu sel darah merahnya berbentuk bikonkav. Konkav itu cekung, bi berarti 2, maka dia memiliki 2 cekungan sel darah merahnya. Kita amati dari samping kayak gini. Kalau dari atas ya kayak jam dinding. Jadi gepeng gitu. Tapi gepengnya itu kalau kita amati dari samping itu double cekung. Orang yang anemia sel sabit itu cuma satu sisi yang cekung, satunya cembung. Jadi kita amati dari samping kayak bulan sabit. Padahal cekungan ini tempat pertukaran gas O2 sama CO2. Maka dia akan efisien, punya 2 sisi. Kalau ini cuma 1. Makanya dia itu tidak mudah dalam mengangkut oksigen sama CO2 layaknya orang yang anemia. Maka anemia yang jenis ini disebut anemia sel sabit. Orang seperti ini itu ternyata pada gennya tidak sama seperti orang normal. Berarti dikatakan dia mengalami mutasi gen yang secara alami. Dia tak sengaja, tak mensengajakan dirinya biar membentuk sel sabit, enggak. Ini memang terjadi secara alami. Oke, terus berdasarkan terjadinya ada mutasi somatik, mutasi sel tubuh, sama mutasi genetik atau mutasi kelamin. Kalau ini contohnya adalah sel tubuh yang memutasi. Contoh, nggak sengaja terpapar sinar ultraviolet secara sering, kemudian mengalami perubahan gen di dalam sel kulitnya, dia menderita sel kanker kulit misalnya. Kira-kira itu diwariskan apa tidak? Tidak. Dia masa nanti dia kanker kulit punya anak kanker kulit? Enggak. Maka itu adalah mutasi somatik. Tapi kalau yang bermutasi itu adalah sperma sama ovum, nah ini yang diwariskan. Karena kan menjadi anak yang mengalami mutasi juga. Itu maksudnya. Jadi untuk 2 bahasan yang kita bahas ini adalah pengayaan dari materi esensi kita, yakni macam mutasi, ada mutasi kromosom sama mutasi titik atau mutasi gen. Jadi untuk mutasi kromosom sebenarnya di sini sudah ada ininya ya, sudah ada bacaannya macamnya. Nanti kita akan membahas setelahnya, kita bahas mutasi gen aja. Karena kan mutasi besar gitu. Nah, untuk mutasi gen bisa diamati di sini. Ini ada sedikit tipe, Jadi mutasi gen itu disebut pula mutasi titik. Iya, titik. Jadi mutasi gen atau mutasi titik atau bisa DNA. Ini kan mutasi titik kan di bawahnya. Nah, ini salah nih. Jadi ini harusnya mutasi gen atau disebut pula mutasi titik. Juga salah. Tipe. Baru mutasi gen atau mutasi titik itu dibagi menjadi 4 berdasarkan macam kejadiannya. Ada substitusi, ada delesi,
ada inversi, ada insersi. Nah, ini yang insersi. Oke. Bagaimana cara membacanya? Nih. Jadi, kamu bisa mengamati selama ini yang namanya gen itu kan segmen DNA. Penentu seseorang itu memiliki gen yang spesifik karena dia memiliki kode genetik yang spesifik. Apa itu spesifik kode genetiknya? Yakni urutan basa nitrogen. Kan kalian sudah pernah simulasi ya, ketika ada seseorang punya perangkat kode genetik seperti ini, kodenya bagaimana, asam aminonya itu kan. Ini kan pernah saya mencoba buka di PAS ya. Jadi kamu coba berikan DNA-nya seperti ini, nanti tentukan asam aminonya apa aja. Nah, ternyata setiap orang ketika satu asam amino saja berbeda, itu bisa menyebabkan perubahan fisiknya. Adapun penyebabnya jadi hurufnya beda. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengamati cara membacanya adalah ke kanan, Bre. Jadi di sini adalah awalnya dia adalah saya kasih kotak biru, sekarang dia menjadi yang saya kasih kotak hijau ini. Jadi ini satu makhluk hidup, awalnya memiliki kode genetik, saya kasih kotak biru, sekarang menjadi saya kasih kotak hijau. Kalau kamu amati, orang ini mengalami mutasi apa tidak? Iya. Mengapa kok mengalami mutasi? Perubahan. Ada perubahan. Yang berubah apa? Hurufnya. Di sini hurufnya adalah S yang merupakan sitosin ya. Berubah menjadi T. Maka ini pun sudah mengalami mutasi sudah, meskipun cuma satu huruf. Karena segala bentuk perubahan materi namanya mutasi. Adapun kalau yang bawah, ya awalnya saya kasih kotak orange ini, sekarang menjadi urutan kode genetiknya saya kasih kotak ungu. Orange menjadi ungu, mengalami mutasi apa tidak? Iya, mengalami mutasi. Yakni di sana kode genetiknya awalnya hurufnya T, diantaranya macam kode genetiknya sekarang menjadi D. Oke, silakan definisikan. Berarti, apa itu mutasi substitusi? Jadi mutasi substitusi adalah apa? Bertukar? Perubahan asam bertukar. Perubahan asam amino? Salah satu. Salah satu. Ini apakah asam amino? Ini adalah apa sih, Rek? A, G, T, S atau C? Basa nitrogen. Basa nitrogen. Tiga-tiga nih. Yang ketiga namanya triplet. Nanti kalau asam amino itu kayak metionin, serin, alanin, prolin. Nah, itu namanya asam amino. Nah, nanti akan ditentukan jenisnya kalau itu kita sudah menemukan kodonnya kan. Oke. Coba kamu temukan definisinya. Kalau kita membawa adanya perubahan basa nitrogen, masalahnya delesi juga ada perubahan basa nitrogen. Inversi juga ada perubahan basa nitrogen. Tapi perubahan basa nitrogennya delesi, inversi, sama substitusi itu yang mana? Biar kita bisa menemukan. Sebenarnya, Rek, dari namanya sudah ketahuan. Dengan basket. Satu, udah bagus mainnya. Keluar. Gantian. Apa? Gantian. Pergantian. Berarti apa itu substitusi? Pergantian basa
nitrogen pada urutan kode genetik suatu gen. Jadi huruf-huruf ini itu namanya kode genetik. Ketika satu di antaranya itu seperti ini, tadi kan saya biarkan S S berubah menjadi T. Itu kan dari awalnya. Nah, sekarang bahasamu kamu ubah. Ini berarti S diganti oleh T. Karena namanya pergantian substitusi. Jadi bukan S berubah menjadi T, enggak, tapi basa nitrogen S diganti oleh T. Yang bawah, basa nitrogen T diganti basa nitrogen G. Maka ini sudah disebut dengan mutasi. Mutasi yang substitusi, yakni pergantian basa nitrogen pada urutan kode genetiknya suatu gen. Apa bedanya mutasi pertama sama kedua? Ya, pertama itu biru menjadi hijau, yang kedua itu orange menjadi ungu. Tempatnya. Dan dari sana, perhatikan. Mutasi pertama itu punya nama sendiri, mutasi kedua punya nama sendiri. Kalau kita jadikan pembedanya itu adalah tempatnya, berarti nanti basa nitrogen pertama punya nama sendiri, yang kedua punya nama sendiri, ketiga punya sendiri, nanti banyak sekali namanya. Tapi di sini tuh macam mutasi itu cuma dua. Yakni mutasi pertama ini contohnya, yang itu punya nama sendiri, mutasi kedua ini contohnya punya nama sendiri. Apa nama mutasi substitusi yang pertama? Apa nama mutasi substitusi yang kedua? Transisi, transferensi. Mutasi pertama apa namanya? Transisi, transversi, tapi saya lupa yang transisi yang mana, yang transversi yang mana. Oke, ada transisi, ada transversi. Gunakan aja HP-nya untuk browsing macam mutasi substitusi. Nanti ada dua. Ini di antara satu, yang pertama atau yang kedua. Nanti termasuk yang kamu temukan. Kalau mau semacam trauma, mau ngecek HP, insecure dah, banyak ada yang ngecek. Mutasi pertama apa namanya? Transisi. Kenapa kok disebut transisi? Bahasa Purim substitusi oleh bahasa Purim lain atau bahasa piramid oleh bahasa piramid lain. Oke, kalau melihat dari sana, di sini itu yang kotak di sini sitosin diganti timin itu yang mana? Iya. Berdasarkan gugusnya piramidin. Di situ karena basa nitrogen piramidin diganti oleh kok piramidin ya? Pirimidin. Kalau yang ini, yang kedua disebut dengan transversi karena Bahasa Purim tersubstitusi oleh bahasa piramid. ayo T itu purin atau pirimidin? Pirimidin. Bahasa pirimidin diganti oleh bahasa Purim.
Oh, positif pirimidin sama purin itu adalah ini deh. Itu loh, Rek. Bahasa macam kenapa, Rik? pada DNA. Pada DNA. Ada. Maksudnya gimana? Ini nggak ada orasi. Oh, enggak. Karena RNA itu kan kalau dalam apa ini dalam kaitannya dengan mutasi ini kan kita fokus pada manusia dulu. Kan RNA itu kan ditentukan oleh DNA, kan dibuat oleh DNA kan. Seperti itu. Sehingga nanti pengistilahnya adalah di DNA untuk bahasa purin pirimidin. Kita bisa mengamati macam bahasa nitrogennya DNA itu ada 4 ini. Ada adenin, ada guanin, ada timin, ada sitosin. Kalau kamu mengamati adenin sama guanin itu dibangun atas gugus yang identik ya, yaitu berbentuk 2 cincin ini. Inilah yang disebut dengan gugus purin. Jadi macam bahasa purinnya DNA itu ada adenin sama guanin. Sementara antara sitosin sama timin itu dibangun atas gugus yang identik, yakni 1 cincin. Ini disebut dengan gugus pirimidin. Makanya pirimidinnya DNA itu ada 2, yakni sitosin sama timin. Untuk substitusi itu dibagi 2, transisi sama transversi. Ketika yang mensubstitusi itu dari gugus yang sama, yakni purin diganti purin atau pirimidin diganti pirimidin, itu disebut dengan transisi. Tapi kalau yang mensubstitusi itu beda gugus, misalkan purin diganti pirimidin atau pirimidin diganti purin, maka namanya transversi. Itu maksudnya. Dari modul ini kamu sudah bisa mengidentifikasi sekarang bahwa bedanya apa, yaitu tadi mutasi yang pertama itu bahasa nitrogen yang mensubstitusi dari 1 gugus yang sama. Tetapi untuk yang kedua, bahasa nitrogen yang mensubstitusi dari gugus yang berbeda. Istilah transisi transversi ini sering banget dikeluarkan sebagai pengecoh di soal untuk mutasi. Oke, cukup? Nah, sekarang silakan dipikirkan sama-sama. Apa serangkaian akibat terjadi mutasi titik? Fokus pada pertanyaan yang kalimat kedua aja. Bagaimana perubahan dalam fenotip individu yang mengalami mutasi tersebut? Ketika ada mutasi substitusi seperti ini, misalkan seseorang nih mengalami mutasi substitusi, kira-kira fenotipnya berubah apa tidak? Fenotip itu ciri luarnya, ataupun apapun itu. Mungkin sel darah merahnya berubah, atau apapun yang berubah. Intinya itu ketika terjadi mutasi substitusi, itu bisa menyebabkan perubahan fisik ataukah tidak. Pada saat kita membahas sintesa protein, penentu setiap orang itu kok spesifik karena memiliki kode gen yang spesifik. 1 huruf saja beda bisa menyebabkan perubahan asam amino, bisa menyebabkan perubahan sifat. Oke, sekarang coba kamu pastikan ini. Kalau terjadi mutasi substitusi, 1 di antara bahasa nitrogen itu berubah, kira-kira orang yang mengalami mutasi, fenotipnya berubah juga ataukah tidak? Berubah. Berubah? Berubah. Berubah? Gimana, Rip? 1 hurufnya berubah, awalnya ini S, ini menjadi T. Awalnya ini T menjadi G. Berubah? Oke,
Oke, kita buktikan. Tabel kodon. Oh, tergantung. Dia tahu. Dia tahu ini. Tabel kodon. DNA sense. Tanda panah merah. Kira mengalami mutasi apa tidak? Mengalami. Mengalami mutasi substitusi apa tidak? Ya. Iya. Oke, mengalami mutasi substitusi jenis yang mana? Transisi. Transisi, yakni guanin termasuk urin diganti oleh adenin yang juga urin. Kita cari mRNA-nya alias kodonnya. Silakan didiktekan. A, U, T. G, T, C, O. U, C, U. Kemudian menjadi AUG, O. U, C. C, U, C. C, U. Kita baca 33. Ini, inu, iti. AUG, apa sama aminonya? Metionin. Kemudian CCU, prolin. CU, leusin. Kemudian yang ini deh, kita baca 33 juga. Ini sama itu kan sama ya. Metionin sama leusin kan berubah kan. Jadi ini sama ini tetap metionin, ini leusin. Tapi kalau UCU, serin. Berarti asam aminonya itu berubah apa tidak? Berubah. Berarti fenotipnya berubah apa tidak? Tepat sekali berubah. Nggak, berarti bisa dong jadi berubah tapi dalam satu bagian. Oke, kita coba dulu.
DNA sense. TAC A saja, ya cukup. Berubah menjadi TAC GGG BAA. Ini mengalami mutasi substitusi apa tidak? Oke, mengalami, yakni basa nitrogen adenin diganti oleh guanin. Berarti transisi apa transversi? Transisi, karena sesama purin yang mensubstitusi. Kita lihat mRNA. Silakan didiktekan.
Waduh, hilang misalnya tulisannya mau. Ya. Oke. Ya, selanjutnya ya. Tadi sempat mati lampu red. Oke, baik. Langsung aja kita percepat. Tadi sudah kita temukan bahwa perubahan bahasa nitrogen DNA akibat substitusi itu bisa mengakibatkan perubahan asam amino dan zat yang bisa menyebabkan perubahan fenotip pada individu yang mengalami mutasi. Nah, kemudian saya berikan tadi contoh yang kedua, yakni DNA sense TAC GBA GAA berubah menjadi PAC GGG GA. Tadi sini ya. Ini tadi kamu sebut dia mengalami mutasi substitusi ya. Jenisnya transisi apa transversi? Transisi. Kemudian kita tentukan apakah dia berubah dengan kita tulis mRNA. Silakan ditekan Rex. AUG, kemudian CCU, kemudian CUU. Dia berubah menjadi sebelah kanan AUG, TCC, CU. Untuk ini sudah kita temukan tadi metionin, kemudian CUU itu adalah leusin ya. Jadi ini sama, tidak berubah. Maka ini tadi adalah metionin, sementara ini adalah leusin. Kalau ini deh, Sama prolin. prolin. Kalau ini juga prolin. Berarti apakah mengubah asam amino? Berarti apakah berubah fenotip? Tidak. Jadi dampak mutasi substitusi itu sejatinya ada 3. Yang pertama tadi adalah sebelah sini, itu tadi mengubah asam amino, maka disebut dengan dampak missense mutation. Yakni perubahan atau pergantian bahan nitrogen pada kode genetiknya DNA menyebabkan perubahan asam amino sehingga berujung pada perubahan fenotip individu yang mengalami mutasi. Nah, bisa pula dampaknya adalah nomor 2 ini. Ini disebut dengan silent mutation. Apa itu silent? Ya. Diam atau tersembunyi. Mengapa? Individunya mengalami mutasi tetapi fisiknya tidak mengalami perubahan. Karena apa? Perubahan asam amino, perubahan basa nitrogen tidak menyebabkan perubahan asam amino. Maka nggak merubah fenotipnya. Nah, terus dampak yang ketiga apa kalau gitu? Dampak yang ketiga adalah ini. Nice. Dampak yang ketiga, ini dampak yang kedua. Dampak yang ketiga, DNA sense NAC GA. Berubah menjadi TAC
CT GA. Ini mengalami mutasi substitusi apa tidak? Ya, jenisnya transisi apa transversi? CT transisi. Transisi, yakni pirimidin diganti oleh pirimidin. Tentukan mRNA. AUG, Oh, GG, terus CU. Yang sebelah sini adalah sama AUG, kemudian oke, OGH, terus CU. Metionin. Ini apa? Triptofan. Kalau CU, leusin. Ini adalah metionin. Kalau UGA, stop. Ini ya. Kalau CUU, CU tidak dibaca. Karena stop. Inilah yang disebut dengan dampak yang ketiga, disebut dengan nonsense mutation. Perubahan kode genetik DNA menyebabkan tidak dibacanya kodon. Kenapa stop? Berarti depannya harus TAC. Nah, kalau Herman sengaja TAC karena AUG itu sebagai start. Oke, kalau bukan TAC, apakah dibaca? Kalau gini ya, kalau untuk anak SMA memang tidak dipertimbangkan. Tapi tadi saya sengaja untuk ini karena tadi akan dibacanya itu kalau mengawali dengan AUG. Jadi enzim yang menginisiasi untuk menempel pada ribosom mRNA itu adalah AUG mendeteksinya. Itu. Itulah mengapa AUG dulu. Oke, jadi adalah 3 dampak mutasi substitusi. Padahal masih ada mutasi delesi, mutasi inversi, ada lagi mutasi insersi. Oke, cukup. Sudah pukul 10.51 ya, 1 menit. Oke, baik. Terima kasih untuk partisipasi aktif kawan-kawan 12.1. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.